Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita lanjutkan untuk pembahasan kuliah kita untuk mata kuliah Mobile Programming. Sebelum kita mulai, silakan untuk berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilakan. Ya, baik. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun melalui media Zoom. Dan di kuliah hari ini ya kita membahas terkait dengan dasar ya dari mobile programming itu sendiri. Di antaranya nanti itu ada beberapa hal yang nanti akan kita coba bahas, mulai dari introduction, ini pendahuluan, bagaimana kita mempelajari terkait dengan pemrograman mobile. Jadi memang tren sekarang ini itu lebih banyak ke mobile ya, mobile programming. Dan nanti targetnya adalah untuk bisa menghasilkan suatu aplikasi berbasis Android dan juga iOS ya. Kemudian nanti ada Android programming itu sendiri seperti apa, nanti akan kita bahas secara mendalam. Untuk praktek kita hari ini nanti juga ada, makanya untuk di awal ini kita awali dengan berbagai macam hal yang terkait dengan Android itu sendiri. Dan untuk praktikum, ya untuk praktikum nanti setiap mahasiswa harus mempraktekkan di device-nya masing-masing. Jadi silakan Anda membuka laptopnya dan jangan lupa connect dengan internet ya supaya nanti usahakan internet stabil ketika kita membuat coding Android ini bisa berjalan dengan lancar. Ya, jadi itu. Kemudian prakteknya nanti kita berkaitan dengan membuat coding sederhana. Karena di awal pertemuan ini kita masih awal ya, di dasar ya. Nah, jadi itu. Oke. Untuk Android pemrograman Android ini kita menggunakan tool, sebenarnya toolnya banyak ya, cuma kita sarankan pakai Android Studio. Ya, Android Studio ini menggunakan tool platformnya menggunakan Java ya. Jadi di setiap PC atau laptop yang kita gunakan harus sudah terinstall dengan JDK atau Java Development Kit. Ya, pada komputer yang di running di Android Studio. Dan ini ada linknya untuk JDK-nya ya. Anda bisa download di oracle.com, TechNetwork dan seterusnya itu. Ini adalah link download dari JDK. Mau versi Linux, mau versi Ubuntu, mau versi Mac semuanya ada di situ ya. Kenapa? Karena platform dari Android ini memang bahasa programmingnya kita menggunakan platformnya Java ya. Jadi nanti setiap mahasiswa harus mampu bisa menginstal ini. Dan teman yang lalu sudah kita bahas dan wajib untuk bisa menyelesaikan untuk instalasi Android Studio-nya. Baik. Ya. Kemudian untuk download Anda bisa melihat dari link tadi itu ya. Itu Java download. Ini memang ada yang versi terbaru. Nanti Anda bisa download yang latest itu ada. Nah, kalau memang sudah selesai terinstall, maka otomatis dicek dulu JDK-nya sudah terinclude di dalam Android-nya atau belum. Kalau belum, biasanya minta terinstall itu sendiri. Kemudian untuk navigasi ya, Android Studio, ini ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan bersama, yaitu ada main menu. Main menu yang atas ini, menu bar, menu utama, ini yang digunakan untuk operasional di dalam pemrograman Android itu sendiri. Ya, di tool Android Studio ini sudah lengkap, di situ ada file, edit, view, navigate, code, kemudian analyze, build, run, itu juga lengkap ya untuk main menu barnya. Kemudian ada lagi editor types.
editor tabs ini ketika kita menuliskan codingnya, maka di situ ekstensinya ada .java, ada juga .sml. Nah, nanti kita akan bahas secara menyeluruh untuk itu semuanya. Ya, kita bisa menuliskan dari coding yang ada itu pada tools yang ada ini dengan editor tabs yang ada ini. Kemudian lagi berikutnya adalah navigation bar. Navigation bar ini berkaitan dengan apa saja yang kita buka itu akan tampil pada bagian tool Android Studio itu sendiri. Kemudian lagi ada toolbar. Toolbar ini kaitannya dengan beberapa icon yang digunakan ketika kita menjalankan atau mengeksekusi atau kita membuka dokumen baru, copy paste dan semuanya itu ada di toolbar ini. Itu dalam bentuk icon. Kemudian juga ada editor window. Editor window di sini ya untuk menuliskan codingnya, marker bar ini bagian kanan ini untuk kita bisa mendeteksi bagian mana codingnya, line keberapa dan sebagainya. Itu bisa lihat dari editor window atau marker bar yang ada di sini. Kemudian gutter ini kalau kita lihat ini setiap coding itu kan ada ini ya, ada begin dan end-nya ya, ada permulaan dan akhirnya. Itu setiap Java karakteristiknya seperti itu. Sehingga nanti bisa kita lihat, bisa kita minimize atau kita bisa buka untuk setiap dari coding yang kita gunakan. Kemudian ada project tool window. Ini untuk bagian apps atau aplikasi. Ketika di sini kita bisa menampilkan apa saja yang ada REST, ada apps, manifest, .java-nya dan semuanya itu ada di sini. Ini project tool window. Kemudian ada tool button. Ya, tool button ini fungsinya adalah tujuannya untuk bisa memastikan bahwasanya beberapa hal yang kita create itu ada beberapa fitur-fitur yang disediakan di dalam Android Studio itu sendiri, termasuk status bar itu juga ada. Status bar ini ketika kita update Gradle-nya, kita connect internet itu butuh berapa menit akan terampil di situ biasanya. Ada butuh 4 menit, dan seterusnya ada yang 10 menit dan sebagainya. Itu status bar, status ketika kita membuka pada Android Studio-nya. Baik, berikutnya adalah praktek ya. Praktek awal ini di mata kuliah praktikum mobile programming. Prakteknya kita akan membuat project Hello World ya. Project sederhana dulu. Material praktikum ada di e-learning.unmalang.ac.id. Kemudian untuk video yang kita siapkan bisa diakses di s.id lab SE. Lab SE itu adalah Lab Software Engineering. Silakan Anda bisa mengakses di situ ya, s.id lab SE/lab SE. Oke, ini untuk pendahuluan terkait dengan teknik praktikum kita. Berikutnya kita akan coba untuk bisa membuat project sederhana dengan menggunakan Hello World ya. Ya, project Hello World. Baik, pertama saya membuka dulu Android Studio. Ya, Android Studio ya. Nah, ini proses untuk ini. Oke, ini sudah terbuka Android Studio. Ini menyesuaikan versinya. Kalau di laptopnya supportnya versi yang sekian, maka ya disesuaikan saja. Nah, kalau versi yang terbaru bisa, ya alhamdulillah ya. Kemudian spesifikasi laptop juga bisa menentukan cepat lambatnya dari aplikasi yang kita kembangkan di sini. Oke. Ya, untuk membuat project, kebetulan tadi sudah saya create ya. Untuk membuat project adalah pilih file, new. Nah, ini kita pilih new project. Ya, seperti ini. File, new project. Ada pilihannya ada banyak di sini ya. Ada no activity, base activity, dan seterusnya. Nah, ini kalau kita buat project baru. Ya, maka di sini Anda pilih font and table, sudah sesuai ya. Kita pilih empty activity aja. Empty, kemudian kita pilih next. Oke. Language-nya jangan lupa kita pakai Java. Ya, language kita pakai Java. Java dulu aja ya, kita belum masuk ke Kotlin. Language-nya adalah Java. Name-nya, silakan ditulis. Name-nya, mohon diperhatikan ya.
supaya menghindari copy paste di antara praktikan yang satu dengan yang lainnya, maka di situ name-nya adalah misalnya ini praktikum 1 ya. Prak 01, di sini Anda tuliskan NIM Anda underscore nama. Ya, itu wajib ya. NIM underscore nama. Praktikum 01, NIM Anda masing-masing, underscore namanya. Ya, nama. Kalau nama lengkap mungkin nggak terlalu panjang, nggak apa-apa nama panggilannya. Yang penting NIM-nya lengkap di situ. Karena kalau nggak lengkap nanti mungkin kalau belakangnya saja itu kadang-kala ada yang angkatan atas itu NIM-nya belakangnya sama dengan angkatan yang sekarang ini. Oke. Jadi seperti ini. Name-nya apa? Anda tuliskan name nama. Kemudian minimum SDK, ini ada pilihan ya. IPA 21, 22, dan seterusnya. Ini support kemana? Tinggal menyesuaikan. Kalau saya defaultnya aja ya. Defaultnya di saya di laptop saya adalah IPA 21. Sudah kita pakai yang Lollipop. Baik. Kalau sudah seperti ini ya, kalau sudah seperti ini kita klik finish ya. Kita klik finish. Oke. Nah, sekarang kita langsung membuat layout. Ya. Oke, ini prosesnya. Nggak terlalu susah ya, nggak terlalu susah. Kemudian ya, ini nah, kalau sudah seperti ini proses ya. Nah, ini status barnya menunjukkan bahwa ada proses importing untuk Gradle project dan semuanya. Ini semuanya ada. Oke. Ya. Kemudian setelah ini kita bisa melihat ini masih proses loading. Ya, masih proses loading. Ketika kita meng-create suatu project, di situ jelas ada activity main dan yang .sml dan .java. Kalau XML ini untuk layout-nya, .java ini untuk coding-nya ya, coding secara keseluruhan. Untuk action-nya, itu ditaruh di .java. Baik, ini untuk project awal ya. Jadi memang kadang-kala lama seperti ini tergantung dari ini ya, laptop kita ketika kita build Gradle tadi itu memang membutuhkan waktu. Ini adalah mendownload dari repositorinya di Google ya. Nah, di Android-nya ini download Gradle-nya dari repo-nya ini di-download semuanya. Kemudian dari sini kita bisa melihat ya, beberapa paket yang ada dan nanti Anda cukup memperhatikan menampilkan tulisan. Nah, ini kalau sudah berhasil. Oke, proses akan muncul. Di sini ada .java, nah, main activity-nya. Ini ada folder res. Ini untuk layout-nya. Anda bisa melihat layout di activity main XML. XML itu adalah kepanjangannya Extensible Markup Language. Jadi kita menggunakan bahasa XML namanya. Oke, ketika XML kita klik, maka kita bisa melihat ya ada pilihan tampilan seperti ini, Hello World. Ini juga Hello World. Anda bisa lihat di sini ada pilihan kode. Nah, ini kodenya, kode XML-nya. Dia otomatis tergenerate. Hello World di mana? Itu adalah di Android Text Hello World. Nah, oke. Kalau kita buat split, maka akan tampil dua, XML dan desainnya. Kalau full design, kita klik pada tab design. Nah, akan muncul seperti ini. Ini untuk palette-nya, kemudian ini untuk icon-icon yang digunakan atau mungkin komponen yang digunakan, widget-nya kita tambahkan dari beberapa yang ada. Baik, ini untuk praktek pertama ya. Kemudian kita coba dari Hello World ini kita modifikasi ya, Silakan Anda modifikasi sesuai dengan instruksi yang saya berikan. Hello World ini pada line ke-12, kalau bisa line 12 ya, Android Text Hello World, Anda ganti dengan NIM dan nama masing-masing. Ketikan NIM Anda. Ingat ya, mau didengarkan, NIM Anda dan nama lengkap. Kalau ini nama lengkap, kemudian kelas. Nah, kelas praktikumnya apa? Jadi NIM, spasi, ada stripnya nih ya, nama lengkap, kemudian kelas. Nah, ketika ini kita klik desain,
maka di sini akan muncul NIM nama lengkap kelas. Mohon perhatian di sini NIM Anda, nama lengkap dan kelas Anda masing-masing. Praktikum kelas apa? Baik, itu. Nah, setelah ini silakan nanti dibuild ya. Dibuild. Nah, dibuild ini kalau Anda sudah menginstal AVD-nya, emulatornya bisa langsung di-start di sini, Run Apps. Nah, Run Apps ini AVD Manager. Nah, tinggal kita create virtual device. Tapi kalau ini memang butuh memori yang besar. Kalau kalau ada seperti ini, monggo bisa dibuat seperti itu. Kalau memang emulatornya agak berat, Anda pilih build. Di sini Anda pilih build bundle. Ya, bundle APK-nya ini. Nah, ini klik build APK. Klik. Ya, ini proses build. Nah, ini hasil APK-nya bisa kita copy di HP kita, bisa langsung diinstal di situ. Jangan lupa setel di developer ya, setel developer di settingannya itu dikonfigurasi ke developer. Nah, ini ada dua cara. Oke. Kalau mau pakai AVD ini boleh. Cuman memang memakan RAM juga ya, memori yang agak besar. Ya, ada beberapa PC atau laptop yang nggak support ke sana, ya nggak apa-apa. Anda build, ya, build APK nanti akan muncul di sini. Nah, ini proses ini ya. Nah, tujuannya apa? Ketika kita membuat coding di Android ini, ketika kita build, APK-nya akan terbentuk. Nah, APK itu tinggal diinstal di HP-nya masing-masing. Atau nanti bisa menggunakan emulator, di Genymotion, ada Unbox, ada banyak ya, banyak sekali. Nah, ini kebetulan saya menggunakan OS-nya pakai Linux. Oke. Ini sudah berhasil, build APK sudah berhasil, kita pilih lokasinya. Oke, lokasinya di sini. Ini yang kita install. Ya, oke, ini yang kita install. Tinggal di copy paste di HP, maka akan running atau pakai emulator. Ya, emulator silakan Anda install sendiri, pilih yang sesuai dengan di laptop Anda masing-masing. Baik, terima kasih. Mungkin itu untuk praktek. Silakan Anda praktekkan. Jadi nanti untuk prakteknya individu. Ya, individu menggunakan laptop masing-masing. Baik, untuk materinya cukup sekian dulu. Nanti kita lanjutkan praktek dan nanti kita evaluasi dan kita komunikasi menggunakan jadi kuliah kita menggunakan Zoom, WA dan juga pakai e-learning ya, e-learning. Jadi itu. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.